Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mystery reading malam ini. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang temanya nanti setelah kartu bertaburan, setelah kita melihat ceritanya kayak apa sih. Seperti biasa sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Ya, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Mudah-mudahan telepati aromanya nyampe ke kalian ya. Aku pakai aroma magic flower. Silau ya. Sebentar. Magic flower itu adalah untuk banyak sih memanifestasi apapun ya. Karena magic flower itu lebih dari berapa puluh bunga yang digunakan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Ya, buat yang suka ngasih gift atau thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kalian mentalnya harus kuat ya. Kemarin ada yang komen lagi dibilang bangkotan. Bangkotan itu harus ngerti candaan dong. Bangkotan itu kan artinya sudah lama, udah tuwir di channel aku. Mungkin udah bertahun-tahun ada di channel aku, ya. Bukan maksud aku menyinggung. Aku tahu mungkin yang nonton banyak yang tua usianya atau lebih ini, tapi bukan ke arah situ pembicaraannya. Makanya aku bilang kalau di channel aku mentalnya harus kuat. Kalau sudah ngerasa dengar di situ udah nggak sanggup, ngawani nggak beres nih si Mami, tinggalin gitu aja. Mami mah nggak ada beresnya. Kalau kalian ketemu Mami banyak errornya, ay. Oke, kita cek energi sambil aku disclaimer ya. Jadi readingan aku tuh sifatnya fun reading, general reading. Hasilnya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan. Jadi kalau dirasa resonate ya cocok, kalau enggak ya sudah, bukan cerita kamu gitu ya. Jadi kalian harus bijak menelaah apapun yang masuk ke dalam diri kalian ya, apapun itu, bukan sekedar readingan. Yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin aku atau kontak person aku yang ada di bawah kolom deskripsi di bawah video ini ya. Buat yang mau pesan candle untuk ritual sendiri juga ada linknya di situ. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Masih bercerita selalu tentang kamu dan dia. Kalau sudah menjelang full moon baru tentang diri kalian. Konektor antara kamu sama dia ada Tree of Earth. Wah, kenapa ini? Ada yang sedang berstrategi, ingin bertemu, ya. Lagi mengupayakan banyak siasat. Kayak berarti nih hubungannya banyak yang lagi, ya sudahlah, pasti banyak yang sudah berpisah atau lagi jedah atau mungkin baru aja diam-diaman ya. Karena aku lihat di sini seseorang tersebut lagi mengupayakan segala cara nih untuk bisa ketemu kembali ya. Ada high quality dalam diri dia, lagi kayak kreativitasnya tuh lagi meningkat gitu. Jadi kayak ya walaupun misalnya dia udah melakukan kesalahan ya dia akan berani atau nekat seperti itu ya.
Oke, energi dia di sini ada Seven of Fire. Nah, ada perjuangan tuh pengen datang kan. Ya, ada satu keputusan, decision akhir yang bisa dikatakan kayak dia itu lagi perang sama dirinya sendiri. Ya, dia lagi melakukan yang namanya battle atau pilihan-pilihan. Tapi pilihan-pilihan ini walaupun banyak pilihannya entah A, B, C, D, tapi tetap tujuannya adalah ke satu tujuan tadi. Cuman caranya yang mungkin sedang dia pilah-pilah. Kemudian ada Egg of Earth di sini, ya, lagi kerja keras juga, lagi banyak belajar, bagi banyak kayak apa sih, meningkatkan skill dalam diri dia. Ini kalau tentang kehidupan ya, berarti ada target, ada value yang lagi ingin dia capai dalam diri dia. Misalnya dia menambah lagi pendidikan, atau dia kursus, atau mungkin dia ya sekedar cari info atau cari tahu, menambah ilmu dari Google juga bisa. Lagi banyak melakukan pembelajaran, atau kalau secara metafora ada pembelajaran yang sudah dia petik di sini. Artinya ada kesadaran, ya. Kemudian ada Nine of Earth, lagi menikmati kesendirian, lagi menikmati kesuksesan, atau lagi menikmati apapun yang sedang dia kerjakan sekarang. Ya, itu energi dia. Energi kalian ada Queen of Air di sini. Ya, ada energi lagi ingin terbebas, ya. Lagi banyak juga melakukan apa nih, experience ya. Entah ini experience dalam diri sendiri atau pemikiran sendiri, atau mungkin ada yang melakukan banyak aktivitas di luar sana, ya. Kamu lagi mencoba untuk membuat satu keputusan akhir secara objektif dalam diri kamu, ya, supaya kamu bisa membersihkan apapun energi-energi yang tertinggal di belakang sana. Seperti itu. Lagi senang bercanda ya kalian. Lagi sing humor. Ada The Star di sini, ya, lagi ada kebahagiaan, lagi ada rezeki juga datang, dan kalian lagi di posisi optimistik yang tinggi sekali dengan planning-planning atau rencana-rencana kalian. Sebagian dari kalian lagi berupaya untuk on the right path atau menuju jalan yang benar. Kayak lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Kayak ada sesuatu yang ingin kalian rubah. Oke, kemudian The Dreamer di sini. Ya, ini tentang keyakinan. Kalau aku lihat kamu lagi mengikuti kata hati kamu, atau kamu lagi mengikuti kemana langkah kamu atau takdir semesta. Jadi kayak kamu lagi nggak punya ekspektasi apapun ya di sini. Yang membuat kamu yakin adalah ya maju aja, jalan aja. Nanti apapun yang ada di depan ya berarti itu yang harus kamu hadapin. Jadi kamu lagi benar-benar dalam posisi yang berani untuk berjuang atau berani untuk maju. Kemarin aja di belakang aja tertatih-tatih, lewat kok, hidup kok sampai saat ini. Kenapa ke depannya mesti takut? Ada perubahan-perubahan pikiran atau mindset dalam diri kalian untuk hari-hari ke depan. Itu dia energi kalian berdua, kamu dan dia. Kayaknya aku udah lama ya nggak reading tentang energi kamu dan dia secara spesifik. Besok deh ya, kita akan melihat energi kalian berdua. Hanya energi aja, sedalam apa sih? Kalau ini kan masih singkat nih. Oke, kita lihat ya koneksi kamu sama dia itu seperti apa sih. Oke, di sini ada exhaustion ya, tentang depletion, drain, long journey, perjalanan panjang. Kemudian ada finality. Kemudian ada past life, twin flame lagi aja, healing. Hubungan pembelajaran, hubungan yang belum tuntas dari masa lalu. Shadow, penderitaan. Emotional storm ya, ada turmoil, unstable, affected ya. Ini tentang seseorang yang memiliki emosional yang tidak terkontrol, tidak terduga-duga. Kadang-kadang tanpa sebab, tanpa alasan bisa meningkat atau memuncak emosinya. Even di sini mungkin beberapa di antara mereka sekalipun punya masalah di luar sana, kamu bisa sering kena impactnya nih, atau kebawa-bawa nih kamunya, ya. Nggak tahu apa-apa, ikut kena semprot. Oke, di sini ada kamu sama dia itu energinya drain banget ya. Kayak kamu tuh nguras energi sama dia. Jadi drain itu kayak kekeringan, ya. Karena di sini mungkin hubungan ini perjalanannya masih panjang, tinggal tergantung ada yang sanggup apa enggak,
Siapa yang lebih dulu sanggup atau siapa dulu yang lebih menyudahi. Padahal sebenarnya mungkin hubungan ini sudah kerasa dari awal. Ya, mungkin kamu punya intuisi yang tajam dalam hubungan ini bahwa ini kayaknya nggak mungkin deh bakal gini. Tapi kayak sengaja ngikutin aja arusnya gitu. Ada yang coba-coba main-main tapi ke bawah arus itu, ya. Ngetes ombak, yang ada kebawa sama ombaknya. Kemudian sini ada finality, ada topeng nih. Kalian berdealing sama seseorang yang mengenakan topeng. Artinya banyak kepalsuan atau banyak hal-hal yang ditutupin dan pada akhirnya dia meninggalkan kamu. Leave behind, artinya ghosting ya. Kemudian ada closure, padahal sebenarnya dalam hubungan kamu tuh ada sesuatu yang sudah dekat. Entah ini perencanaan, misalnya, sebentar mami masuk angin. Misalnya sudah ada perencanaan ke arah yang paling ringan, misalnya pertunangan atau pertemuan sama keluarga, atau bahkan sampai ke pernikahan, tapi ternyata nggak jadi, ya. Terus juga ada beberapa yang mungkin tujuan visi misinya tuh di awal terlihat jelas, tapi makin kesini, semakin berjalan kayak melihat ada aja ketidakcocokan satu sama lain. Even masalah sendok bisa berantem, atau masalah-masalah kecil yang remeh-temeh pun dijadikan masalah. Kemudian ada past life, deja vu. Kamu tuh sama dia mungkin, kenapa tadi ada energi penasaran. Padahal mungkin sudah tahu dari awal koneksi ini akan seperti apa. Kamu kayak ngerasa penasarannya tuh, ngerasa kayak kok sama orang ini kayaknya pernah kenal lama deh. Kayak pernah ketemu di mana deh. Atau kok nyaman banget ya sama dia padahal belum pernah ketemu gitu. Ya, ada rasa-rasa seperti pernah melalui satu kehidupan bersama dia. Ya, makanya di sini mungkin ada beberapa di antara kalian memang hubungannya twin flame, yaitu mengulangi sesuatu untuk kalian bayar kembali dari pembelajaran hidup di past life kalian. Ada karmic lesson ya, pembelajaran karmic relationship. Mungkin ada yang belum tuntas di masa lalu, ya sudah. Di kehidupan sekarang harus dituntaskan. Kalau nggak tuntas lagi, nyambung nanti. Mati, kalian reinkarnasi lagi, nyambung lagi. Kemudian ada healing ya, ada releasing, ada purifying, cleansing ya. Apapun yang terjadi antara kamu sama dia, kamu tetap berupaya untuk bangkit. Positive thinking, walaupun kadang-kadang masih negative thinking kalau terhadap diri dia, tapi untuk diri kamu berupaya untuk positive thinking, untuk belajar melepaskan atau membersihkan energi-energi negatif yang tersisa dari toksik-toksik yang pernah hadir dalam hubungan kalian. Hampir jatuh kartunya. Ya, kemudian ada sorrow, tentang penderitaan, loss, grief, depression. Beberapa di antara kalian ada yang nggak bisa, kayak bukan nggak bisa nerima kenyataan ya, kayak apa sih sebutannya, nggak tahu, ngotot atau ngeyel gitu. Jadi kayak mungkin ini fase-fase di awal-awal baru berpisah, jadi kayak masih melekat sekali, sehingga kayak penderitaan itu rasanya dalam banget ya, sampai mungkin ada beberapa yang depresi ya, nggak tahu apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia, tapi kayak sulit untuk memisahkan. Padahal kamu mungkin sudah punya mantan banyak, yang lain-lain tuh semua terlewati. Kadang-kadang kamu berpikir cuman yang satu ini kenapa begitu. Itu kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Belum apa-apa, keluar third party. Devil. Capricorn ya. Scorpio ya. Kenapa sih Devil sama Death aku suka kesleo terus. Yang sudah paham tahulah ya. Kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Hero, Taurus. Ini gimana ini? Dua-dua nongol di satu slide. Three of Cups, Three of Swords. Ya. Banyak yang terlibat atau
ada yang mengalami situasi third party. Entah kamu yang sudah berpasangan atau dia yang sudah berpasangan atau bahkan kedua belah pihak, bukan third party aja, bersegi-segi mungkin ya, atau memang ada yang hubungannya adalah hubungan pasangan di sini. Aku lihat ya, energi kamu sama dia banyak juga nih yang berkaitan sama mantan. Apakah dia mantan kamu yang balik lagi, atau dulu pernah ada cinta yang tidak kesampaian, baru kesampaian sekarang di saat sama-sama punya pasangan, atau kamu berdealing sama seseorang yang belum tuntas atau belum lepas ya dengan mantannya. Apakah memang ada kaitannya, suka membanding-bandingkan, atau ya mungkin ada kecemasan juga dalam diri kamu kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan-jangan dia balik nih sama mantannya. Pokoknya di sini ada kaitan mantan yang mempengaruhi, entah ini mempengaruhi hubungan secara langsung atau mempengaruhi pikiran dari salah satunya ya. Dan di sini third party-nya bukan sekadar tadi, itu hanya kilasan ya, mungkin ada beberapa yang di situasi itu. Tapi di sini memang ada yang sudah dari awal tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan terlarang. Hubungan ini adalah hubungan yang hanya untuk fun saja, hanya untuk mengisi kekosongan atau mengisi apa yang tidak kamu dapatkan di kehidupan kamu atau di dunia belahan kamu ya. Dia di belahan utara, kamu di belahan timur. Jadi kayak mungkin ada yang awalnya sama-sama curhat ya, awalnya sama-sama cerita bahwa ada masalah-masalah lah, entah sama pasangannya atau bahkan kalaupun yang nggak punya pasangan yang single-single, berawal dari satu konteks pembicaraan yang akhirnya berujung pada rasa suka, ketertarikan secara fisik ya. Mungkin ada beberapa juga yang bertemunya di saat-saat reunian atau apa nih, ada satu community juga yang berkaitan dengan hubungan ini yang aku lihat ya. Kemudian di sini kalian berdilingnya juga sama seseorang dengan devil, itu adalah adiksi ya. Nah, kodependensi bisa jadi mungkin memang energi dianya ada yang memanfaatkan ada yang dari segi finansial atau seksual chemistry, gairah atau passion, atau memanfaatkan ke arah-arah lainnya ya. Jadi memang dari awal yang aku lihat niat dia terhadap diri kamu itu cuman buat senang-senang aja ya. Mau coba-coba, tadi kan terlihat kayak uji ombak. Coba-coba dulu deh, ternyata kena nih. Ya udah, lanjut ya. Tapi ada sisi bagusnya sih kalau aku lihat, saat hubungan ini berjalan sempat ada niat positif. Sempat ada niat bisa dikatakan, wah kayaknya aku cocok deh sama dia. Kayaknya pingin lanjut deh. Cuman entah kenapa ya, mungkin kalian masih berdealing sama seseorang yang memang toksik ya, membelit nih, memanfaatkan banget. Artinya toksiknya di sini kayak dia merasa bahwa ada potensi atau ada kesempatan yang bisa dia dapatkan dalam hubungannya sama kamu, apapun itu ya, walaupun minimal cuman sekedar link, tolong dong punya kenalan ini enggak, aku lagi ini nih, lagi itu tuh ya. Jadi pokoknya apa yang dia jalanin sama kamu tuh jangan sampai nggak ada manfaatnya buat dia gitu ya. Dengan Nine of Wands di sini dia sudah melakukan suatu pembatasan ya, mungkin dia sudah membuat pagar, tembok yang besar sehingga memang sulit untuk terkoneksi kembali. Ada batasan-batasan yang dia buat bahkan menjelang atau pada saat atau titik-titik di mana ketika dia mau mengghosting kamu atau mulai mencari gara-gara atau mencari keributan lah. Jadi di situ ada aja pokoknya dia membuat satu trik, strategi atau apapun hanya untuk membuat kamu kayak marah. Kalau bisa kamu yang ninggalin dia duluan, atau kalau bisa dari apa yang dia pancing tadi kamu yang akan disalahkan. Kamu yang akan dibilang kamu mancing-mancing kemarahan sama aku. Padahal sebenarnya itu skenario yang sudah dia buat. Ya, so yang terjadi apa ya, terlukalah perasaan kamu, terobsok, kecewa, ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Situ, aku nangkap beberapa hari ini energi kenapa ya, kok masih kuat banget, ada yang memagickan nih. Nggak tahu kamunya magicin dia karena kesel mungkin, atau bahkan sebaliknya, dia magicin kamu supaya kamu nggak bisa lupa dia, atau juga kekesalan, seperti itu ya. Dengan di Hierophant di sini aku lihat memang hubungannya penuh pembelajaran berat, satu sama lain harus mengambil hikmah atau memetik kisah yang sudah terjadi, entah ini untuk melepaskan atau ini untuk datang meminta maaf kembali. Tapi di sini juga yang aku lihat ego dalam diri dia masih keras, walaupun ada kesadaran-kesadaran yang dia rasakan ya.
So misalnya dia sadar nih, aduh aku berbuat yang enggak nih kalau lagi eling ya, lagi waras. Tapi kayak dia ngerasa ego di dalam diri dia tuh, enggak deh udah terlanjur, gimana sih, ya udah. Aku kayaknya harus pendam aja. Aku tahu sih salah, aku sadar, tapi udah berlalu, mau bilang apa gitu ya. Padahal yang aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang masih dia kagumi dalam diri kamu, atau dia masih harapkan dalam diri kamu. Kamu yang tahu apa itu yang dia harapkan. Hanya saja di sini kalau yang aku lihat ya sudah kayak dia ngerasa energinya sudah berlalu itu. Oke, kemudian ada The Hangman. Hubungannya menggantung tanpa kejelasan. Jangan ada yang pernah punya niat untuk bunuh diri ya. Ini Hangman-nya agak sadis soalnya, lehernya yang digantung. Atau memang kehadiran dia itu banyak benar-benar membelit kamu. Jadi kamu mungkin kebelit utang, kebelit masalah, atau kebelit-belit sama masalah-masalah lain ya. Sementara hubungannya antara kamu dan dia masih menggantung tanpa kejelasan, tanpa status, masih gondal-gandul. Butuh validasi juga di sini. Banyak sekali yang berharap validasi dari dia. Mungkin ini yang membuat dia enggan ya untuk maju ke kamu, karena ada tanggung jawab yang harus dia berikan, atau ada tanggung jawab yang harus dia ucapkan ke kamu. Itu. Makanya keluarlah tuh energi serba salah. Tuh Pentacle ya, si juggling. Virgo, Taurus, Capricorn. Kita kumpul dulu kartunya. Oke, kemudian di sini ada Ten of Wands. Ini Ten of Wands-nya nih pakai baju, tapi sekilas aku nggak tahu nanti sensor nggak sih si YouTube nih, takutnya kena restriction. Aku tutup lah ya. Baju ketat nanti dikira bugil gua kan. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian di sini ada Death. Ada Scorpio. Kemudian ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tuh kan bener. Dia nih masih kagum banget sama kamu ya. Tapi kayak dia harus mengubur dalam-dalam rasa yang masih ada, atau perasaan diri dia terhadap diri kamu ya. Aku lihat energi orang ini sekarang lagi dihadapkan dengan situasi yang lagi agak kurang baik atau bagus. Mau bilang baik atau bagus jadi bagis. Kayak ada pertimbangan-pertimbangan dalam diri dia ya, entah perasaan menyesalnya atau perasaan bersalahnya terhadap diri kamu ya, terlebih dengan masalah-masalah hidupnya yang mungkin agak sedikit ruwet yang harus dia tuntaskan. Jadi kayak bercampur aduk. Nih orang lagi ngeborong masalah. Jadi semua masalah itu kayak seolah-olah dia bisa hadapin dalam satu waktu. Nah ini yang membuat kadang-kadang dia hopeless, kadang-kadang membuat dia tuh yang lumayan depresi juga terhadap diri dia. Cuman dia itu orangnya kayak pintar berkamuflase, pintar kayak di depan orang yang nggak terlihat kalau dia tuh sedang ada masalah atau sedang ada beban ya. Ada beban pikiran atau ada beban masalah lain yang sedang dia hadapin. Cuman ya pada saat-saat ini lagi-lagi ya, di saat-saat dia lagi susah, di saat-saat dia lagi nggak genah ya, atau dengan 3 kartu di sini kayak dia ngerasa tujuan dia ya kembali lagi ke diri kamu ya. Ini nggak tahu nih, mirip kayak readingan yang kapan ya. Lagi-lagi setiap kali ada masalah ditempa oleh satu badai atau hantaman-hantaman yang membuat dia ambyar, lagi-lagi tuh pikirannya kembali ke kamu di sini, karena dia tahu sepertinya mungkin kamu yang mampu ya, mampu membantu dia, mampu menolong dia, atau mampu menyelesaikan sedikit permasalahan atau bahkan banyak ya. Minimal yang dia kan skala kalian beda-beda tuh, minimal tuh ya setidaknya motivasi atau sandaran atau tempat pelarian deh, numpang adem ya di tempat kamu, cuman buat tenang aja seperti itu. Jadi setiap kali dia lagi rungsing pikirannya ya, pasti pikirannya kembali tertuju pada kamu.
gitu. Ini sebenarnya nggak enak sih kalau menurut aku. Enak banget begitu udah susah, begitu sudah ada masalah baru pikirannya ke kamu. Kalau senang kemana gitu. Ya, cuman di sini ya dengan kartu Death sebenarnya ada keinginan dalam diri dia. Ya, bisa nggak sih aku ngulang lagi? Bisa nggak sih aku kembali lagi seperti sebelumnya? Sadar sih pernah membuat kamu susah, sadar sih pernah membuat kamu dihadapkan dengan situasi yang sangat-sangat sulit atau sulit untuk kamu lepaskan, ya. Overthinking kamu mungkin nggak tidur bermalam-malam, nangis di pojokan, ya, meraung-meraung sendirian sambil gigit bantal ibaratnya. Tahu sih dia tentang itu. Cuman ada satu sisi baik di dalam diri dia. Kalau dia lanjutin atau dia mencoba untuk datang kembali ke kamu, dia kayak merasa bahwa ini cuman percuma. Ini cuman kayaknya akan ngulang circle yang sama lagi. Toh aku atau dia nggak bisa memberikan apapun kepada diri kamu yang lebih. Jadi kayak ada perasaan insecure di dalam diri dia, atau ada ketika sadar ya, ada kesadaran dalam diri dia bahwa kalaupun dilanjutkan ini nggak tahu arahnya nanti kemana. Kamu siap nggak dengan situasi itu? Masih siap nggak dengan long journey ini? Karena dia masih merasa perjalanan dia panjang. Sementara kamu, mungkin kamu dituntut oleh waktu, keadaan, atau bahkan dituntut sama keluarga. Udah seusia segini kok belum ada jodoh, kok belum nikah. Atau yang single-single kok belum nikah lagi. Atau segudang tanggung jawab pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya, sementara dia nggak bisa nepatin itu. Jadi kalaupun mau kembali lagi, bisa nggak sih kita gini-gini aja? Sampai kapan? Sampai hari raya monyet, Mami. Itu, ya. So, jadi mau tidak mau, sekalipun dia kagum sama diri kamu di sini, ya, dia tahu bahwa kamu tuh punya sisi unik, sisi yang spesial buat diri dia. Tapi ya mau nggak mau sudahlah, dia harus mengubur dalam-dalam perasaan itu. Ya, nggak tahu kalau suatu saat nanti berubah lagi. Nggak tahu juga ini energi yang sekarang apa energi kemarin-kemarin sudah terjadi sama diri dia. Cuman kayak dia mau menjalin hubungan lagi sama kamu tuh, tapi nggak bisa menjanjikan apa-apa itu. Ya, ini energi kalian. Nggak tahu nih energi kalian atau dia nih. Kalian lagi di sini nggak sih posisinya? Four of Cup lagi banyak. Ini nangis di pojokan. Apakah saat ini memang ada situasi di mana kalian masih teringat sama dia atau masih mengenang kesedihan-kesedihan sama dia sehingga kayak merasa ada yang hilang, ada yang hampa di dalam diri kalian. Sekalipun banyak yang terpenuhi dalam diri kalian, mungkin kalian punya ini, punya itu, tapi ada kekosongan, ada kehampaan yang kalian rasakan terkait energi dia. Itu, kalau kalian nggak ngerasakan di situ, berarti vice versa nih, bisa jadi dia. Kok aku ngelihatnya kayak dia ya? Oke, kita lihat ya, alasan dia kenapa ingin mengubur dalam-dalam. Oh, kita cek ini dulu ya. Kan tadi ada kekaguman tuh. Apa sih yang dia kagumi dari kamu? Gitu. Yang enaknya dulu. Ambil kabar baiknya dulu ya. Kabar baiknya apa sih yang dia kagumi dari diri kamu? Oke, di sini ada The Fool. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Kemudian ada Three of Courage atau Three of Cup. Kuat banget third party-nya di sini. Kemudian di sini ada Magician. Tadi ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Apa sih yang dia kagumi dari kamu? Yang dia kagumi kamu itu adalah seseorang yang gampang memaafkan, atau kamu itu adalah seseorang yang ceria. Ya, dengan kartu The Fool ini kamu tuh punya banyak kelebihan-kelebihan. Jadi kayak misalnya sudah ada masalah, ya sebenarnya ya udah kita cari solusinya, masalahnya ditinggalkan. Ini ketika bersama dia ya, tapi ketika kalian sendiri kalian nggak bisa seperti itu, herannya kenapa gitu?
Ketika bersama dia, ketika kalian menghadapi satu permasalahan, kamu tuh punya way out banyak, kamu tuh punya jalan keluar yang banyak. Coba gini yuk, gitu yuk. Kayaknya cerdas aja, kayaknya kreatif aja pikiran kalian untuk sama-sama maju, sama-sama bangkit sama dia. Tapi ketika kalian sendiri, justru kalian kayak nggak bisa melakukan hal itu lagi. Jadi kayak kehilangan power. Ya, tapi kita kembali tentang kekaguman dia terhadap diri kalian, yaitu kalian punya 1001 cara untuk memenangkan hati dia. Satu, kalian juga punya 1001 cara. Misalnya ketika ada masalah, kalian seperti tahu aja, gampang aja cari solusinya. Oh gini aja, oh ini aja, oke kita pinjam aja ke sini, pinjol aja, koperasi aja, atau ya udah, nih ada emas, ada apa, gadein aja dulu, ada apa aja lah pokoknya, hanya untuk membantu dia. Dan dia kagum melihat kamu mau susah senang sama dia. Ibaratnya lebih-lebih lagi mungkin kamu lebih banyak mau disusahin sama dia. Dianya nyusahin kamu terus, ya. Kemudian di sini dengan Nine of Wands, yang dia kagumi terhadap diri kamu adalah ketika kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tahu caranya membuat satu batasan, ya. Ya tadi misalnya hubungan ini third party nih. Jadi kamu tahu, ya udah, kalau memang third party kamu nunggu dia yang hubungin kamu. Misalnya kalau nanti kamu hubungin dia takut kenapa-napa, ya. Satu, atau kamu mampu membuat satu batasan kalau sudah menjalin hubungan sama dia. Walaupun kamu mungkin bisa selingkuh, kamu bisa kenalan sana sini, tapi kamu menutup diri kamu. Kamu membuat satu jeruji bahwa aku sudah sama dia, berarti hatiku hanya untuk dia, tidak untuk yang lain. It's mean artinya tentang kesetiaan atau loyalitas. Seperti itu. Ya, kemudian yang dia kagumi lagi dari kamu di sini ada Three of Cups. Kamu menerima apa adanya kondisi dia, yang mungkin saja sudah kalian ketahui atau sudah dia sampaikan jika ini terkait dengan third party. Tapi ini jika tentang personal kalian, apa yang dia kagumi dari kalian adalah cara kalian mentreatment dia, cara kalian membahagiakan dia, cara kalian berkorban, atau cara kalian membuat dia itu benar-benar bisa kayak yang happy aja ketika bersama kalian. Itu sisi positifnya ya. Karena kalau sudah berpisah ada konflik, pasti ada nyebelinnya juga. Karena kita lihat kekagumannya dulu di sini. Saja, bukan dulu ya. Jadi kayak kalian menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Kemudian di sini Magician, ini dia ya. Dia mengagumi kalian itu tadi punya 1001 cara ya. Kalian punya ide-ide awal baru. Misalnya aku gagal nih ini, ya udah coba jalan ini hampir sama ini ya. Kayak kalian tahu banget sih solusi-solusi apa yang harus dia selesaikan dalam permasalahan yang dia hadapin. Even akhirnya di sini kadang-kadang membuat dia jadi manja atau tuman kepada kalian karena kalian selalu nyuapin dia terus. Akhirnya dia ngerasa bergantung kepada diri kalian. Ya kagumlah dia, apa masa enggak, ya kan? Ini ada Ace of Wands ya. Ace of Wands ini tentang blessing, berkah ya. Yang membuat dia kagum sama kalian adalah mungkin kalian orang-orang yang sudah mapan. Karena tadi di sini juga ada perbedaan usia. Nih banyak nih yang tajir-tajir menjalin hubungan sama orang yang mungkin levelnya di bawah kalian. Sehingga ya karena cinta, karena udah bucin, karena udah sayang, ya udah. Ibarat magic aja, apa yang dia mau kalian kasih ya. Magician kayak ibarat ini tongkat peri. Dia butuh ini, dia butuh itu, ya kamu berikan. Semuanya way out yang kamu berikan kepada dia seperti jalan tol VVIP. Siapapun akan kagum seperti itu. Ai aku. Walaupun skalanya sesuai skala kalian masing-masing ya. Ada yang seperti itu dengan kualitas ya mungkin di atas sekian. Ada yang di rata-rata. Itu ya. Itu yang membuat dia kagum adalah unconditional kalian, pengorbanan-pengorbanan atau apapun yang sudah kalian berikan kepada dia ya, dan penerimaan di sini. Itu. Oke, kita lihat alasan dia kenapa mengubur dalam-dalam perasaannya kalau memang dia kagum sama kamu. Oke, di sini ada Four of Wands ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Six of Cups atau Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kangen dia.
Ada yang kangen, si Bagong kangen kalian. Au, jatuh. Kemudian di sini ada High Priestess. Sebentar ya, jatuh ke kolong kartunya. Aduh. Oke, kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the decknya dia di sini ada Knight of Swords, ya. Ada keinginan untuk datang tapi masih membatasi diri. Ada keinginan untuk terkoneksi tapi tahu diri. Serba salah, serba segan, serba nggak enak hati. Karena dia tahu ada sesuatu yang menggantung antara kamu dan dia, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Alasan dia ingin mengubur dalam-dalam, ya, perasaan dia terhadap diri kamu. Salah satunya di sini mungkin beberapa, ya, dia karena memutuskan sudah memilih pasangannya misalnya, atau sudah memilih kalimat-kalimat bahwa aku ingin memperbaiki satu hubungan di belakang sana. Jadi dia harus konsisten seperti itu. Jadi mau tidak mau mungkin ada yang harus dia korbankan di sini. Walaupun masih memiliki perasaan suka, masih perasaan sayang, tapi ada yang harus dia jaga di belakang sana. Makanya dia kayak mengubur dalam-dalam perasaannya sama kamu. Sekalipun ada beberapa energi yang butuh bantuan kamu, butuh motivasi kamu, tapi kayak ya udahlah, bertahan aja. Ya. Kemudian di sini ada Three of Wands, ya. Ini tentang tadi, ya. Kenapa dia ngubur dalam-dalam? Karena dia tahu hubungan ini seperti belum ada ujungnya, atau dia nggak tahu ujungnya kemana. Masih tadi long journey, perjalanannya masih panjang, mappingnya masih belum diketahui, kompasnya lagi rusak, seperti itu. Jadi kayak kalaupun dilanjutin, kalau nggak dikubur perasaan ini juga akan sia-sia aja menurut dia, ya. Kemudian dia ngubur dalam-dalam juga perasaan dia kepada kamu adalah karena di sini dia suka dihantui. Dihantui, dibayang-bayangi perasaannya terhadap diri kamu, kerinduannya, memori, nostalgia. Ini yang membuat dia sebenarnya menderita, sakit dan perih. Makanya kayak aku harus belajar untuk move on, belajar untuk melepaskan. Jadi kalian sendiri pun sedang tertatih-tatih untuk move on, untuk melepaskan dia sama. Dia juga di sana dalam posisi yang seperti itu. Padahal ada kerinduan yang kuat, tapi ya sudah. Ada yang harus dia tutup di sini. Kemudian di sini ada The High Priestess, ya, kesadaran. Jadi dia harus mengubur dalam-dalam karena ada kesadaran-kesadaran tentang mungkin saja ada perbedaan-perbedaan antara kalian berdua. Bisa jadi perbedaan usia, perbedaan agama, perbedaan apa aja, ya. Ini yang kadang-kadang mungkin dia sadar. Dengan perbedaan ini nggak bisa dipaksakan. Dengan perbedaan ini mau dipaksakan juga jalannya pasti nggak ketemu. Jadi lebih bagus dari awal diakhiri, atau lebih bagus sadar diri, seperti itu. Ini tentang kesadaran dalam diri dia bahwa hubungan ini nggak bisa dipaksakan lagi. Ya, karena apa? Kalau nggak dikubur dalam-dalam, kalau masih memaksakan, yang terjadi ya Ten of Swords akan melukai perasaan kamu, atau bahkan kedua belah pihak, atau bahkan nanti menyakiti perasaan yang misalnya dari pihak-pihaknya kamu atau pihak-pihaknya dia, atau impactnya kemana-mana lah, kayak efek domino gitu. Nah, dia kayak udah deh, ini harusnya di cut off, seperti itu. Jadi sekalipun perasaan dia besar, perasaan dia dalam, seperti dia pengen tutup buku atau dia akhiri, ya. Walaupun memang ada energi juggling, dalam artian ya suatu saat bisa aja kambuh lagi, nanti ujung-ujungnya gujuk datang ke tempat kalian. Gitu. Oke, kita cek zodiak. Aries, Cancer, Leo, Scorpio, Gemini, Libra. Bottom of the decknya Aquarius. Kita lihat inisial nama. Ada F, ada K, ada P, ada E, ada J, ada Y, Z, X, C, Q, O, S. Bottom of the decknya ada V.
Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 14, ada 31, ada 23, ada 1, ada 10, ada 7, ada 4, ada 21, 26, 6. Bottom of the deck-nya ada 2. Pesan. Pesannya tinggal berapa sih? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buat 3 hari obat kalian. Nggak usah dishuffle, langsung aja menyerah. Dalam kehidupan terkadang Anda akan menemukan fase titik jenuh dalam kehidupan. Perlu kita sadari dalam menjalani kehidupan memang banyak hambatan dan ujian. Namun Tuhan memberikan ujian tidak melampaui batas kemampuan umatnya. Kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang dilalui dengan proses panjang dan melelahkan. Tetap yakin, fokus, dan pantang menyerah. Istirahatlah sejenak ketika lelah, kemudian lanjutkanlah langkah Anda. Kemudian di sini ada pada diri, tahu diri, sadar diri, tahu diri, introspeksi diri. Sadar diri, ketika dirimu bisa mengontrol kendali dirimu dan memahami akan dirimu, itulah kesadaran yang menjadikan dirimu mengerti akan kondisi dirimu sendiri. Kemudian ada apa ini? Diawasi. Ada yang melihat tapi bukan CCTV tuh. Banyak yang stalking kalian kan? Padahal dirimu sedang diawasi oleh orang di sekitarmu. Harus lebih berpikir untuk melakukan tindakan, mau baik ataupun keburukan. Kamu tetap diawasi oleh orang-orang yang sayang atau yang tidak menyukai dirimu. Yang sayang akan memperhatikan kamu, yang tidak sayang atau membenci kamu akan mencari kesalahan-kesalahan untuk disebarluaskan selebar-lebarnya. Jadi tetap harus hati-hati dalam bertutur kata atau bertindak ya. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.